Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua perempuan yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Para murid itu lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, gambaran bacaan Injil cukup mengerikan sebetulnya mau diungkapkan. Tetapi kalau ditanya kapan itu, Tuhan Yesus juga tidak menjawab. Namun Tuhan Yesus sebetulnya memberikan semacam kunci. Kuncinya adalah dengan mengatakan di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Maksudnya adalah bahwa akan ada tanda-tanda yang nyata, tanda-tanda yang tampak, tanda-tanda yang mudah ditangkap oleh semua orang. Karena kalau ada mayat di situ, burung nasar berkumpul di situ, kita bisa menggambarkan burung nasar di Semarang ora ono gitu ya. Tapi biasanya ada gagak gitu ya. Kalau gagak itu kan burung yang PK yang mampu untuk menangkap bahwa akan ada mayat gitu ya, yang ada begitu. Nah, di situ kita bisa melihat ada tanda-tanda dan tanda-tanda bisa ditangkap. Nah, kita diharapkan mampu untuk bisa menangkap tanda-tanda itu. Membaca, bagaimana membaca tanda-tanda zaman. Nah, selain itu juga Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa ada sesuatu yang penting dalam kehidupan ini yang harus tetap kita pertahankan. Yang kita pertahankan adalah kehidupan setelah Tuhan itu melakukan tindakan-tindakan itu semua. Kehidupan. Kita diharapkan yang termasuk dibawa oleh Tuhan. Karena ada yang dibawa, ada yang ditinggalkan. Kalau ditanya yang ditinggalkan siapa, yang dibawa siapa, terserah dari Tuhan. Karena ini untuk memperlihatkan bahwa Tuhan yang punya kuasa. Tidak semua orang bisa dibawa. Oke, di sana kita mau memperlihatkan begitu. Tetapi siapa yang dibawa? Ya terserah Tuhan. Tetapi yang jelas adalah orang yang mau untuk ikut Tuhan. Mau untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Yang justru mau untuk menyelamatkan hidupnya, nyawanya, malah justru di sana tampak ditinggalkan. Ditinggalkan oleh Tuhan maksudnya. Tetapi orang yang mau untuk ikut Tuhan dibawa oleh Tuhan untuk diselamatkan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Lalu bagi diri kita, mengapa kok gambaran ini itu diberikan kepada kita? Bukankah Tuhan itu katanya Allah yang maha baik? Tuhan kalau Allah maha baik, ya sudah selenggarakanlah kebaikan-kebaikan itu kepada kami.
Tapi mengapa kok kami harus ditakut-takuti dengan berbagai macam cerita yang bagi kami itu seolah-olah mimpi buruk dan menakutkan dan membuat kita khawatir? Kenapa kok diberikan itu kepada kita? Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, jawabannya sebetulnya sederhana, yakni supaya kita waspada dan berjaga-jaga. Dan juga sekaligus mawas diri. Mawas dirinya adalah apa sih sebetulnya yang kita cari dalam kehidupan kita sehari-hari kita. Apa sih yang kita usahakan terus-menerus dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, menyiapkan keseluruhan dalam hidup kita ini sehingga kalau ada hari di mana kita harus bersatu dengan Tuhan, kita bisa mengatakan, ya saya siap Tuhan. Seperti Bunda Maria yang mengatakan, fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Berarti penyelenggaraan Allah itu total, mau untuk diterima apa adanya. Ada istilah dalam bahasa Jawa, nggih sendika dawuh. Ya, saya siap untuk melakukan. Dan di situ kita harus siap dengan cara bicara seperti itu. Sehingga kalau kita siap dengan berbicara, nggih sendika dawuh, fiat voluntas tua, ya terjadilah padaku, kesiapsediaan itu justru bisa menyelamatkan. Kita melihat begini ibu bapak, kalau kita melihat orang yang tulus untuk mau ikut Tuhan, kalau kita layat, jenazahnya biasanya memperlihatkan agak senyum, ya senyum. Kenapa? Karena dia tahu persis siapa yang menjemputnya. Kalau dia tahu siapa yang menjemputnya, maka ada kerelaan, ada sukacita. Bahkan kadangkala juga dia nilapke itu dia tidak mau untuk pada saat dipanggil itu orang-orang yang dicintai itu ada di dekatnya. Dia ingin supaya pada saat dia dipanggil menghadap hadirat Tuhan tidak membuat orang-orang yang dicintainya itu justru sedih menangis. Tapi pada saat dia sudah dipanggil, biarkanlah orang yang ada di dunia menangis. Tetapi pada saat dia mau dipanggil seringkali begitu, tapi tampak senyum. Senyum memperlihatkan bahwa ada yang dikenalnya. Dan kita tahu yang dikenalnya pasti yang bisa memberikan harapan keselamatan. Dan harapan keselamatan hanya pada Tuhan Yesus. Nah, ibu bapak, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Tuhan. Demikian juga dengan kita diharapkan. Kita mampu untuk seperti itu. Bahkan kadangkala kalau saya amati, kalau saya ada di makam para Romo MSF, seolah-olah pada saat dipanggil menghadap hadirat Tuhan, mereka itu bisa memilih hari. Seolah-olah saya tidak berpikirnya tidak sampai kepada satu pemahaman bahwa Tuhan itu memilihkan hari, enggak. Tetapi seolah-olah mereka itu bisa memilih hari. Kenapa? Karena paling tidak yang dimakamkan di makam romo-romo kami MSF itu ada yang memilih tanggal 14 September gitu ya. Pas hari raya Salib Suci. Itu juga ada, bahkan ada 3 konfrater kami. Lalu juga ada yang memilih mendekati Natal, mendekati Paskah. Seolah-olah ada pilihan-pilihan. Dan juga hari-hari lain yang sesuai dengan peringatan-peringatan gerejawi. Seolah-olah ada yang milih, dipilihkan. Nah, kalau demikian, bagi diri kita, kesiapsediaan itu harus senantiasa diingatkan oleh Tuhan, supaya kita tidak terlena. Supaya kita pada saat kita dipanggil menghadap hadirat Tuhan, kita bisa siap sedia dan menjawab, ya Tuhan, saya sanggup. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, maka mari kita mencoba untuk menanggapi firman Tuhan yang menyatakan kebaikannya mau menyelamatkan kita ini itu dengan optimistik. Ibu bapak, kita hendaknya juga tidak perlu takut. Kenapa? Karena bacaan-bacaan
nanti sampai menjelang Advent, isinya ya berkisar mengenai hal itu. Kesiapsediaan kita untuk menanggapi panggilan Tuhan. Selamat merenungkan.